Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalil Alaidrus, mari berkarya dan berinovasi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Diberikan nikmat kesehatan, keapiatan, dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun di dunia maya, Bapak Ibu, yang bersyukur bisa bertatap muka dengan kita semua. Selawat dan salam tidak lupa diaturkan kepada guru terbaik umat ini, suri teladan kita, kedua kita nih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang memberikan kebaikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah menginisiasi kegiatan diseminasi hasil pelatihan IKM, khususnya guru-guru agama di Kecamatan Lenek dan sekitarnya. Saya bisa hadir berkat undangan dari panitia. Sebelumnya kami tidak menyangka bisa hadir, Bapak Ibu, karena tadi kami di SMP 1 ada kegiatan bekerja sama dengan Bank Indonesia yang sedianya tiap langsung ke Sembalun. Tetapi karena saya sangat cinta dan berharap bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, akhirnya kami dijemput oleh Pak Naswan menggunakan sepeda motor dan kita sekarang bisa bertatap muka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa kurikulum Merdeka ini sudah berjalan sangat jauh, Bapak Ibu. Dan salah satu hal yang kita ambil dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ini adalah transformasi paradigma guru kita, terutama sekali dengan terintegrasinya teknologi informatika. Kita sekarang ini secara tidak langsung, suka tidak suka, harus bertransformasi di era digital ini. Karena itu saya berterima kasih dengan kegiatan webinar ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan terhadap kompetensi guru-guru kita dengan penyelenggaraan webinar. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin di era-era kurikulum sebelumnya kita tidak mengenal namanya webinar itu. Karena itu apapun, kurikulum Merdeka ini memberikan dampak positif terhadap kemajuan pendidikan kita di Indonesia, wabil khusus di Lombok Timur. Karena itu terima kasih sudah Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita pendidikan ini sangat berat. Kita sekarang sedang menyusun rencana pembangunan pendidikan jangka panjang daerah Kabupaten Lombok Timur. Nah, salah satu poin penting yang kita tuang dalam rencana jangka panjang itu adalah bagaimana kita mendorong kualitas pembelajaran. Apa Bapak Ibu, kualitas pembelajaran ini akan memberikan dampak kepada seluruh usaha dan ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita secara keseluruhan. Karena itu, satu hal yang perlu kami ingatkan bahwa ada beberapa faktor pendukung di dalam mewujudkan kualitas pembelajaran. Salah satu adalah bagaimana kita berupaya seoptimal mungkin mendorong Bapak Ibu kepala sekolah kita agar memberikan ruang waktu dan menyiapkan anggaran yang signifikan terhadap penyelenggaraan penguatan kompetensi guru-guru kita. Terima kasih, mudah-mudahan di waktu yang lain nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah agar juga dituangkan dalam arkasnya itu anggaran yang memadai dalam rangka penguatan guru-guru kita, peningkatan kompetensi guru-guru agama kita. Kenapa Bapak Ibu? Tugas berat ini ada sebagian besar pada guru-guru agama kita. Apa yang menjadi tujuan pendidikan kita, Bapak Ibu sudah maklum. Dan itu bertumpu kepada bagaimana tugas berat ini dapat dilaksanakan dengan penuh kesungguhan oleh Bapak Ibu guru agama. Kita sudah mengenal tujuan pendidikan kita dan kita sudah hafal, mungkin tujuan salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Bayangkan, ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang tahun 2023, nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan kita. Nah, kalau kita cermati tujuan pendidikan kita ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia. Maka salah satu kata kunci Bapak Ibu adalah dalam mewujudkan akhlak yang mulia adalah prinsip yang pertama dalam pendidikan dan pengajaran. Modal dasarnya pendidikan adalah keteladanan Bapak Ibu. Keteladanan. Pelajaran itu modalnya adalah ilmu. Nah, keteladanan ini adalah buah dari pada ilmu yang kita dapatkan. Dan itu yang kita implementasikan dalam tindak tanduk kita, dalam tugas dan fungsi sehari-hari. Karena itu maka salah satu program yang terus kita dorong adalah bagaimana kita membiasakan anak kita ini pagi mengaji. Nah, tentu di sini jadi leading sektornya adalah yang menjadi koordinatornya Bapak Ibu guru agama. Yaitu sama pun kepada kita semua sama guru agama, tambah sekali kita di Lombok Timur ini, karena ini menjadi tagline kita adalah pagi mengaji. Pagi mengaji ini bagian dari strategi ya, langkah yang paling baik di dalam kita mewujudkan akhlak yang mulia. Karena itu tugas ini kami serahkan kepada Bapak Ibu guru agama untuk mengkoordinir kegiatan ini semua satuan pendidikan. Mudah-mudahan dengan pagi mengaji ini dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku peserta didik kita. Saya tidak banyak mungkin mengitir tentang bagaimana keutamaan Al-Quran. Yang kita sudah maklumi adalah di dalam Al-Quran sudah jelas ditegaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kita sudah maklum bagaimana Al-Quran ini menjadi sifat, menjadi penyembuh, menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Karena itu mari kita awali seluruh aktivitas pembelajaran kita di satuan pendidikan itu dengan mengajak, mengkoordinir gerakan pagi mengaji kepada seluruh peserta didik kita. Dari yang SD, bahkan kalau perlu dari TK, SD, dan SMP. Kita ingin rohani mereka ini tidak hanya kita bagaimana kesigapan kita menyiapkan asupan gizi untuk fisik anak-anak kita, tetapi juga kesiapan gizi untuk rohani mereka itu jauh lebih penting. Karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu guru agama untuk menjadi koordinator, mengkoordinir kegiatan pagi mengaji di seluruh satuan pendidikan. Mudah-mudahan dengan langkah awal yang baik ini, apa yang menjadi tujuan pendidikan kita bisa kita wujudkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami juga tidak ingin kehilangan momen untuk menyampaikan salah satu tugas yang sampai dengan hari ini yang terus kita dorong kepada seluruh satuan pendidikan, bagaimana kita mengaktifasi akun belajar peserta didik kita Bapak Ibu. Tolong akun belajar peserta didik kita ini didorong untuk diaktifasi. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saja rekan-rekan guru kita semua berperan aktif untuk mengaktifasi akun belajar peserta didik kita, maka kita sudah memiliki langkah yang cepat, tepat di dalam menghindarkan anak-anak kita dengan hal-hal yang tidak baik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita berkomunikasi dengan menggunakan akun belajarnya, maka seluruh tontonan-tontonan yang ada di Android mereka itu sudah terprotek. Karena itu harapan kami, mari Bapak Ibu guru agama jangan pernah kalah untuk bisa berkontribusi dalam rangka mengaktifasi akun belajar peserta didik kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentu di dalam indikator rencana pembangunan jangka panjang daerah yang sudah kita tuangkan adalah literasi, numerasi, dan karakter. Nah, salah satu faktor yang memberikan dampak terhadap literasi, numerasi, dan karakter adalah kualitas soal Bapak Ibu. Ini yang kami rasakan sekarang setelah kita melaksanakan asesmen sumatif akhir tahun kemarin, banyak masukan-masukan dari Bapak Ibu guru wali murid kita terkait kualitas asesmen yang kita berikan kepada anak-anak.
Oleh karena itu harapan kami, mari secara bersama-sama kita rapatkan agar penguatan penyusunan asesmen sumatif maupun formatif ini bisa merata di seluruh satuan pendidikan. Karena sekarang basis asesmen itu kepada guru yang mengajar, tidak lagi diserahkan kepada orang lain, apalagi kepada pihak KKG atau kabupaten. Benar-benar menjadi tanggung jawab guru untuk menyusun asesmen formatif sumatif ini. Karena itu tugas kita semua sekarang, tugas sekolah, tugas kepala sekolah untuk memberikan ruang waktu, untuk memberikan penguatan bagaimana menyusun asesmen formatif sumatif yang berkualitas. Karena ini nanti akan berdampak kepada karakter peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, sebentar lagi anak-anak kita akan asesmen nasional berbasis komputer. Insya Allah pada bulan Agustus akan dilaksanakan geladinya. Mari Bapak Ibu guru agama kita berperan aktif terhadap penyelenggaraan kegiatan ANBK ini, karena ini nanti akan dituangkan dalam raport pendidikan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua hal yang kami potret betul, kami monitor betul terkait raport pendidikan kita. Pertama adalah kepemimpinan dan kualitas pembelajaran. Ini yang menjadi perhatian serius kita, dan ini yang kita tuangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang pendidikan kita di Lombok Timur. Karena itu harapan kami teruslah kita berbenah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian kedua dalam Bapak Kepala Desa atau Bagian Pasar kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur yang sangat kami banggakan, yang kami hormati Ketua KKG Guru Agama Islam, para peserta diseminasi pelatihan IKM yang kami banggakan, dan tadi saya mendapatkan informasi jumlahnya sangat banyak. Tentunya ini sangat membanggakan banget ya. Tentunya pertama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang sudah memberikan kesehatan, ya, peluang dan kesempatan buat kita semuanya untuk belajar long life learning, never ending learning. Meskipun kita sudah penuh dengan segala kesibukan kita, baik sebagai guru, sebagai orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat, tetapi kita tetap diberikan kesempatan untuk belajar terus-menerus. Harapan kami semangat belajar Bapak Ibu sekalian jangan pernah berhenti, dimanapun, kapanpun, anywhere, anytime, dan belajar kepada siapapun itu menjadi kunci yang sangat baik buat empowering, meningkatkan kemampuan kita di masa-masa yang akan datang. Bagaimana tadi disebutkan oleh Pak Kepala Dinas, betapa tantangan kita ke depan bukan semakin ringan, challenge-nya semakin berat, maka butuh amunisi yang baik dan bagus juga agar dalam menghadapi tantangan dan tuntutan zaman di masa yang akan datang kita tidak ragu-ragu lagi dan kita insya Allah bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam selalu kita
sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan terus berharap semoga kelak yaumul kiamah nanti kita semuanya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Dinas dan teman-teman para guru agama yang kami banggakan, tentunya kami dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar merasa senang sekali ya mendapatkan undangan untuk bersama-sama dengan teman-teman guru ya, dalam rangka diseminasi hasil pelatihan. Dan ini saya kira momen yang sangat tepat sekali dan sebenarnya saya tunggu-tunggu ya, tidak hanya di Lombok saja tetapi di tempat-tempat lain, karena harapan kami pelatihan itu tidak hanya berhenti di kelas ya, tidak hanya berhenti di kelas tetapi harus sampai kepada outcome. Kalau berhenti di kelas saja itu baru sampai output, baru sampai output, ada peserta pelatihan selesai pulang ya, itu baru output. Kita harus kawal terus biar pelatihan ini mempunyai outcome yang positif ya, bagaimana alumni ini bisa memanfaatkan hasil dari pelatihannya, dan juga yang utama juga bagaimana para pimpinan yang ada di daerah memanfaatkan alumni ini. Ini yang belum kita kolaborasikan dengan para pimpinan di daerah ya. Kami berharap banget ya para kepala sekolah ya, para kepala madrasah, begitu guru-guru kita, guru-guru itu kita latih. Harapan kami ketika balik ke sekolahannya, ke satuan kerjanya, satuan pendidikannya, ditanya, dipanggil apa yang sudah didapatkan, belajar apa saja, dan apa yang bisa diimplementasikan di sekolah dan madrasahnya ya. Sehingga guru tidak hanya selesai pelatihan ditutup bubar jalan, enggak. Kita ingin benar Bapak Ibu pelatihan ini berdampak ya. Outcome dari pelatihan ini bisa dirasakan tidak hanya buat guru yang bersangkutan yang dilatih, tetapi harus berdampak nyata kepada organisasi yang pertama, yang kedua kepada yang menerima layanan kita, yaitu murid-murid kita dan orang tua wali murid. Itu yang benar-benar kami harapkan. Dan pada saat ini saya bersyukur, saya senang mendengarkan komitmen dari teman-teman alumni pelatihan melakukan diseminasi pelatihan dengan baik yang sudah kita selenggarakan, kemudian diikuti oleh banyak sekali guru-guru yang jumlahnya tentunya mungkin yang ingin mengikuti lebih banyak lagi karena keterbatasan mungkin bisa dibatasi, tetapi ini bagian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, secara tugas memang Balai Diklat Keagamaan Denpasar cukup berat ya untuk mengcover ya teman-teman di seluruh wilayah kerja kita di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur yang jumlahnya secara kuantitas itu cukup banyak. Kita ini PNS-nya saja, ASN-nya saja itu tidak kurang dari 11.000 pegawai di bawah Kementerian Agama yang ASN ya. Yang non ASN jumlahnya akan jauh lebih banyak, Sementara SDM kita, budgeting kita ini sangat-sangat tidak memenuhi kalau kita berharap mengikuti atau menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang basisnya tatap muka, klasika, ketemu di kelas, memang itu sangat sulit sekali. Kita bayangkan 11.000 saja, yang ASN dulu saja, 11.000 dengan kekuatan kita dalam setahun kita tidak bisa, ya tidak lebih dari budgeting kita itu tidak lebih dari 5.000 lah, 5.000 orang, ya, itu berarti baru separuh ya, baru separuh. yang negeri, yang non ASN ini jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi untuk pemerataan akses pelatihan secara tatap muka itu memang sangat berat. Makanya Balai Diklat Keagamaan Denpasar berkomitmen ya, sungguh-sungguh berkomitmen bagaimana akses pelatihan ini bisa didapatkan oleh seluruh stakeholder kita yang ASN maupun non ASN untuk berlatih terus-menerus meskipun sebentar. Tapi kalau para Bapak Ibu guru terus berlatih dalam waktu jangka panjang tapi terus-menerus, maka saya yakin ke depan kompetensi, skill, attitude, ya, empowering
kekuatan kita ini akan segera bisa kita tingkatkan dengan sangat masif sekali. Tetapi yang paling utama yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu mohon untuk merubah mindsetnya. Mindset untuk belajar pelatihan secara klasikal itu memang harus segera dirubah. Dengan teknologi yang sudah masif, dengan semuanya serba online, harapan kami Bapak Ibu guru juga aware, juga sigap secara pribadi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kita yang akan kita desain, dan kita sudah mendesain banyak pelatihan-pelatihan secara online. Ke depan kita punya banyak program untuk pelatihan-pelatihan yang micro learning, ya, pelatihan yang sangat pendek, ya, bisa sehari, bisa hanya beberapa jam. Tapi kalau Bapak ikuti secara masif dan banyak berkali-kali, saya yakin hasilnya juga tidak akan kalah dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya tatap muka. Karena saya yakin bahwa pelatihan tatap muka juga mengganggu banyak hal. Bapak Ibu harus meninggalkan kelasnya, siapa nanti yang akan ngajar kelasnya. Kemudian Bapak Ibu harus meninggalkan keluarganya, apalagi kalau kita panggil ke Balediklat Denpasar, yaitu bagian dari permasalahan juga. Belum masalah ekonomi kita tentunya dengan mengundang peserta tatap muka itu akan jauh lebih mahal, utamanya untuk tiketing, untuk akomodasi dan lain sebagainya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita buka mindset kita, berlatih secara cepat, singkat melalui online itu harus kita budayakan bersama-sama. Dan BDK Denpasar komitmen insya Allah kalau teman-teman guru mau berkolaborasi dengan kita, ya, menginginkan narasumber pelatihan atau penguatan skill tertentu atau knowledge tertentu, kami sangat terbuka. Komunikasikan saja dengan tim kami. Insya Allah kami akan memberikan fasilitasi tersebut agar kita bersama-sama bisa kuat. Nah, ini kadang-kadang juga sulit, ya. Saya beberapa waktu juga sering diskusi dengan teman-teman. Kebanyakan pengennya pelatihan itu offline. Kalau pelatihan online itu kadang-kadang tidak produktif, tidak efektif, ya. Ini menjadi kendala saya kira. Ke depan harus kita rubah pola seperti itu karena tuntutan kita jauh lebih banyak ketimbang SDM dan juga anggaran yang kita miliki. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas, kita di Balediklat Keagamaan Denpasar dan Kemenak, memang program IKM ini berbeda dengan program yang di launching atau dilakukan oleh Dinas Pendidikan, ya. Kita di IKM ini, Pak Kepala Pusdiklat kemarin sudah memberikan arahan agar program pelatihannya basisnya komunitas, ya. Sehingga kita kemarin desain pembelajaran IKM berbasis komunitas atau sering kita singkat dengan IKM-BK. IKM berbasis komunitas ini adalah pelatihan yang melibatkan tidak hanya guru, ya, tetapi kita meng-hire kepala madrasah atau kepala sekolah, kemudian juga pengawas, waka, ya, kemudian praktisi pendidikan dari kampus dan juga para struktural yang ada di Kemenak kabupaten kota. Sehingga dengan adanya komunitas ini harapannya madrasah yang menjadi piloting madrasah komunitas IKM ini bisa didampingi melaksanakan implementasi kurikulum merdeka dengan detail. Kepala sekolahnya mendukung, ya, pengawasnya mengawasi, dosen ataupun praktisi pendidikan juga memberikan masukan-masukan, termasuk para pimpinan di struktural di kabupaten kota bisa mengawasi dan juga memberikan supporting system kepada mereka agar pelaksanaan implementasi IKM di sekolahan atau madrasah berjalan dengan baik. Kita sudah punya beberapa madrasah, ya, kita dari tahun kemarin sudah kita launching, sudah banyak sekali, dan ke depan harapan kami madrasah-madrasah ini bisa mengimbaskan, memberikan pendampingan kepada madrasah di sekitarnya. Dan dalam waktu dekat insya Allah kita akan membuat program bersama madrasah-madrasah yang sudah kita bimbing implementasi ini, akan kita buatkan sebuah festival bersama untuk best practice implementasi kurikulum merdeka di sekolah dan madrasahnya masing-masing. Kita sedang rancang itu. Harapan kami di semester kedua ini akan kita segera laksanakan.
dan nanti semuanya bisa mengikuti secara online dan bisa melihat kayak apa praktek baik yang dilakukan oleh madrasah tertentu dalam hal tertentu, di madrasah yang seperti apa, kendalanya kayak apa, dan lain sebagainya. Dengan berbagi bersama-sama, saya yakin ke depan implementasi kurikulum merdeka ini akan mudah diraih dan mudah diimplementasikan di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya juga tertarik tadi ada beberapa hal yang disampaikan Pak Kepala Dinas maupun dari Ketua KKG berkaitan dengan aplikasi-aplikasi atau program penguatan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Tentunya ini sangat urgen dan penting ya, sangat urgen dan penting untuk dikuasai oleh seluruh guru, terutama guru PAI ya. Karena mau tidak mau atau ya ini bukan sekedar tuntutan, tapi sudah zamannya. Tidak ada lagi guru PAI, guru pendidikan agama yang masih gaptek dengan teknologi informasi. Kemudian juga pembelajaran mohon terus dilakukan secara berbasis teknologi agar anak-anak yang lahir ya di dunia teknologi ini menerima pembelajaran agama Islam ini juga lebih mudah dan lebih menyenangkan ya. Ini menjadi problem menurut saya ya, karena pembelajaran yang kita laksanakan ini mau tidak mau dan harus menurut saya kita masuk ke dunia mereka. Bagaimana anak-anak bisa belajar, bagaimana anak-anak bisa menerima pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, satu-satunya cara adalah kita masuk ke dunia mereka. Meskipun kita beda usia ya. Nah, ini generasi X atau generasi yang agak-agak jadul, sementara anak-anak kita ini generasi-generasi yang sangat luar biasa ya. Mereka lahir itu dari teknologi. Bahkan dari umur sejak ya masih bayi mereka sudah pegangan teknologi. Nah, ini perlu kita antisipasi dan Bapak Ibu juga bisa belajar di kita punya program pembelajaran berbasis AI. Kita sudah launching secara nasional. Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan BDK juga untuk melakukan hal itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya kira juga sangat penting ya, bahwa komitmen Kementerian Agama untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini sudah sangat luar biasa. Dan pada tahun ini juga muncul keputusan Menteri Agama tahun 2024 nomor 450 berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka, dikuatkan untuk guru-guru kita baik yang mengajar di mapel-mapel agama di madrasah maupun untuk teman-teman mapel agama di sekolahan atau lembaga pendidikan lain. Harapannya dengan penguatan tersebut, guru-guru di bawah Kementerian Agama maupun yang bekerja di bawah tusinya Kementerian Agama bekerja secara optimal. Dan Pak Menteri Gusmen selalu mewanti-wanti, kunci utamanya adalah kompetensi, SDM yang berkompeten, SDM yang mumpuni, yang punya skill. Nah, bagaimana menciptakan SDM yang mumpuni dan mempunyai skill yang tinggi, itu diantaranya adalah berlatih, belajar tanpa henti, terus belajar. Dan itu sangat ditekankan oleh Gusmen. Tidak ada lagi guru-guru di bawah Kementerian Agama yang tidak bisa mengakses pelatihan. Kita buka pelatihan sebanyak-banyaknya. Di Pusdiklat dibuka massive open online course, itu dibuka secara online, secara terbuka, siapa saja bisa mengikuti dan jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak ada lagi alasan teman-teman kita untuk terlambat dari informasi-informasi berkaitan dengan berbagai hal dalam pembelajaran maupun kurikulum yang baru ini. Ya, tentunya kita teman-teman saya terus memotivasi, kita tidak boleh merasa resisten dengan segala perubahan. Masih banyak orang yang menyaksikan dengan berbagai perubahan kurikulum dan lain sebagainya, tapi saya yakinkan dan saya pastikan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi segala perubahan adalah memperkuat kompetensi kita, memperkuat skill kita, sehingga apapun yang akan terjadi, perubahan yang akan terjadi, dengan kemampuan kita beradaptasi, maka kita akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan bisa melakukan apa yang sudah digariskan sesuai dengan regulasi yang ada.
Oleh karena itu sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman KKG, guru agama dan juga Bapak Kepala Dinas yang terus mensupport teman-teman dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan sehingga ke depan anak-anak kita ya di sekolah dan madrasah bisa mendapatkan hak pendidikan, terutama pendidikan agama secara lebih optimal. Saya kira itu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti webinar diseminasi hasil dari pelatihan ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan berhasil guna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Balai Diklat Keagamaan dan Pasar. Namun sebelum acara berlanjut, mohon izin Pak Kepala Balai Diklat, ada dari komunitas kami atau kelompok KKG yang ingin bertanya, mungkin apakah bersedia untuk sebelum kegiatan ini dilanjutkan? Boleh, silakan Bapak. Silakan. Mohon maaf Pak Kepala Balai, nikit yang sampaikan. Insya Allah teman-teman di kegiatan ini ada tindak lanjutnya yang diperkuat dengan teman-teman guru penggerak dari unsur PAI Pak Kepala Balai. Itu mungkin informasi tambahan. Terima kasih. Oke, siap. Oke, saya kira itu sangat bagus sekali. Silakan koordinasikan saja dengan teman-teman guru penggerak, dan memang tadi saya katakan polanya berbeda ya. Kalau di dinas ada model guru penggerak, kalau di kita sistemnya berbasis komunitas. Tapi saya kira itu tidak masalah, masing-masing saling menguatkan, dan semoga semuanya bisa sukses dan bisa membantu teman-teman yang belum mendapatkan pelatihan yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain itu Pak Manan, silakan. Yang lanjut Pak Kepala Balai, ada yang reskan ini. Silakan. Menerima satu saja sebelum lanjut, yaitu Pak Muhammad Amin. Silakan Pak Muhammad, waktunya kami persilakan. Pak Muhammad Amin yang mengangkat tangan, mungkin ada yang mau ditanyakan pada Bapak Balai Diklat. Ada itu Pak Mustaqim mungkin. Ada yang lain silakan resen di kolom chat yang sudah Pak Mustaqim, ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Balai Diklat? Lanjut dah. Oh, iya, terima kasih. Acaranya itu doa. Ada Ibu Rina Pak, Ibu Rina Apriana. Baik, sebelum ditutup, Ibu Rina Apriana, kami persilakan. Ibu Rina Apriana, sekali lagi mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya, di Pak Jalil, silakan, di waktunya dipersilakan. Akan langsung Pak. Oke, makasih Mas Jalil yang sudah luar biasa. Sebenarnya untuk tindak lanjut itu pertama kami serahkan kepada teman-teman, karena sebagai pengguna, sebagai penerima layanan kami, setelah pelatihan kami silahkan masing-masing teman untuk melakukan diseminasi, melakukan
kolaborasi dengan KKG masing-masing, dan kami BDK Denpasar kalau memang diperlukan ya dalam proses diseminasi atau tindak lanjut tersebut membutuhkan penguatan, insya Allah teman-teman di Suara tidak berkeberatan. Silakan komunikasi dulu, yang penting apa yang bisa kami lakukan dan bisa kami support, insya Allah kita bisa. Yang penting teman-teman alumni pelatihan ini harusnya bergerak dan komunikasi dengan para KKG, ketua KKG, bagaimana tindak lanjut dari hasil pelatihan ini biar yang lain-lain bisa mendapatkan lebih banyak materi. Dan tadi saya katakan kalau memang membutuhkan penguatan lebih lanjut dari teman Widya Iswara, silakan komunikasi dengan BDK Denpasar. Untung kalau pas ada kegiatan di Lombok, teman Widya Iswara bisa datang ke tempat Bapak Ibu sekalian, nyambangin, kemudian diskusi bersama-sama di KKG. Ataupun kalau tidak memungkinkan bisa kita lakukan secara online dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kemudian teman-teman kumpul di satu tempat, atau boleh juga secara daring seperti ini. Kalau saya sarankan sebenarnya ya lebih baik itu kalau KKG ngumpul di satu tempat, bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan, kemudian teman Widya Iswara bisa online dari sini. Jadi lebih efektif dan lebih bisa mudah terkontrol ketimbang sendiri-sendiri dari rumahnya masing-masing. Kadang-kadang tidak fokus, tapi kalau dikumpulkan dalam satu tempat di kelas, di sekolah apa gitu, kemudian dilakukan secara Zoom dari BDK Denpasar, akan jauh lebih efektif dan jauh lebih bagus. Komunikasikan saja Pak, insya Allah kami tidak keberatan untuk menghandle itu. Terima kasih Pak Jalil. Terima kasih Pak Kepala Balai Diklat. Tinggal satu Pak Kepala Balai Diklat, Ustaz Toharanuddin, kepadanya coba. Baik, terima kasih Pak Kepala Balai sudah berkenan hadir. Semoga Bapak tetap diberi kesehatan dan umur yang panjang insyaallah. Amin. Bapak Kepala Balai, jadi teman-teman ini semangat sekali untuk ikuti apa yang sudah kami programkan. Dan tentu ini adalah menandakan guru PA itu insya Allah tidak ketinggalan dengan perkembangan yang ada sekarang. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa apa yang disampaikan Pak Jalil insya Allah itu akan kita follow up dengan tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa akan ada pelatihan yang kaitan dengan AI, karena itu masuk di ke arah media, mungkin juga di situ dia nanti. Dan kemudian mohon maaf perlu kami sampaikan, kebetulan yang menginisiasi yang kopi ini Pak Kepala Balai adalah teman-teman yang memang masuk dalam jajaran pengurus KKG Kabupaten Lombok Timur, di mana saya adalah wakil ketua. Pak Naswan itu di bidang pengembangan sumber daya beliau. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan, mohon kepada Bapak Kepala Balai supaya bapak-bapak di tataran struktural itu bisa juga segera untuk follow up apa yang memang kami ingin komunikasikan. Sebab mohon maaf Bapak, di lapangan kadang-kadang teman-teman itu kendala kami ketika kami ingin melakukan sebuah diseminasi, namun seringkali terkendala ketika kami ingin menyatukan apa yang akan kami lakukan itu, kami ingin komunikasikan dengan bapak-bapak di struktural, itu sering terkendala di sana, tidak segera untuk memfollow up apa yang kami rencanakan. Saya kira itu Bapak, terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Toharanuddin, semoga lancar semuanya. Dan untuk AI Pak, kita punya pelatihan khusus AI. Kemarin kita launching secara nasional dan banyak sekali pengikutnya, pengikut pelatihannya. Bapak Ibu nanti kalau menghendaki berbasis AI, silakan berkomunikasi dengan kita kapan akan dilakukan, dan kalau memungkinkan secara online itu akan jauh lebih bagus. Kalau tidak online ya berarti Bapak Ibu harus kumpul di satu tempat,
di KKG-nya, kemudian teman-teman BDK Denpasar nanti akan bisa kita kirim ke sana salah 1 atau 2 seorang WI yang memang membidangi hal itu untuk bersama-sama berlatih di sana. Kemudian dengan struktural ini memang kita harus harus komunikasi lebih intens ya, karena di tingkat struktural itu yang diampul, yang dikelola tidak hanya pendidikan saja, tapi juga layanan keagamaan dan yang lainnya, sehingga kadang-kadang untuk satu dan lain hal suka terabaikan atau lalai karena banyak hal yang harus diurusin. Karena itu tolong dilakukan koordinasi dengan baik-baiknya terus menerus, sehingga program-program kita dengan teman-teman di struktural bisa lebih efektif dan lebih saling menguatkan dan saling memberikan support untuk kegiatan-kegiatan kita. Dan saya maklum teman-teman struktural juga sangat luar biasa ya tugasnya, dan mohon ini menjadi komitmen bersama-sama agar kita tidak ada hal-hal yang menjadi kendala agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Insya Allah kita akan terus berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di struktural juga agar terus mensupport, dan insya Allah Pak, kami BDK Denpasar terus melakukan itu untuk teman-teman kita baik di Bali, di NTB maupun juga di NTT. Dan saya senang kalau ada teman-teman pengurus KKG ini karena masih sangat jarang ya. Saya di Denpasar ini alhamdulillah di Bali ini sudah ada beberapa kabupaten yang bekerja sama dengan kita melakukan MOU, tanda tangan MOU di beberapa KKG MI maupun KKG MA dan juga KKM ya, tanda tangan MOU untuk penguatan SDM dan penguatan kompetensi guru-guru jadi sekolahannya, sehingga kita secara berkala melakukan hal itu. Di tempat-tempat lain belum ada, termasuk di NTB ini belum ada satupun madrasah sekolah KKM atau KKG GMP yang MOU dengan BDK Denpasar untuk penguatan SDM-nya, sehingga kita untuk mungkin cost sharing ataupun melakukan hal-hal penguatan itu ya kita lakukan secara gradual saja, secara general sesuai dengan program-program kita, karena kita nggak ngerti peta itu, kita tidak tahu. Dan sebenarnya sudah sering saya sampaikan di berbagai forum, silakan para ketua KKM, KKG, MGMP untuk berkolaborasi dengan BDK, MOU apa yang bisa kita lakukan. Kalau di Kupang malah sudah ada, di KKM MA di Kota Kupang itu sudah kerjasama dengan kita, pelatihan-pelatihan, penguatan guru-gurunya sudah kita lakukan secara baik. Nah, saya tunggu nih inisiatif dari teman-teman yang ada di Lombok. Dan Lombok Timur ini kan luar biasa, besar, luas, jangkauannya sangat luar biasa. Kalau ada komitmen dari teman-teman KKG, ini malah hebat lagi dari KKG Grup P Pendidikan Agama. Dari madrasah malah belum ada, madrasah belum ada yang secara spesifik melakukan kerjasama langsung dengan Balai Dekat Keagamaan Denpasar. Makasih Pak Tohrudin, sukses selalu. Terima kasih Bapak Kepala Balai Diklat. Untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu kita cukupkan saja. Kita masuk pada sesi terakhir yaitu doa. Dalam hal ini kami minta kesediaan Ustadz Marzuki MPDI, kepadanya dipersilahkan. Ustadz Marzuki. Pak Jalil aja kalau beliau enggak siap. Ya, kami ralat. Silakan. Ustadz Marzuki, Syekhul Ikram. Silakan. Kita ralat, mungkin Ustadz Marzuki dia ada. Saya Nasri. Kami aturkan waktunya. Ustadz Isron, silakan. Amin. 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 Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan banggakan untuk berkah Allah kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mohon pada Allah SWT.
Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan mustaghfirin. Amin. Alhamdulillah fi ni'amah wa yukaf mazidah ya Allah ya Rabbana. Amin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma yassir lana kulla 'asir. يسر لنا كل عسير عليك يسرنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من الناجحين في كل اعمال الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم امين امين وانفقنا ونعوذ بك من السخط والنار اللهم انا نستغفر النار اللهم نور قلوبنا بنور العلم والمعرفه والبسنا لك التقوى والاستقامه وافتنا نبيك آمين. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ربنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan kegiatan diseminasi hasil pelatihan IKM dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mapel pendidikan alam seperti tingkat sekolah dasar ke Kabupaten Lombok Timur. Kami yang bertugas mengucapkan kurang lebihnya pengucapan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Guru. Tapi kita akan istirahat sebentar Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Istirahat sebentar aja. Bapak Ibu, saya mohon izin melanjutkan kegiatan lain ya. Oke, ngiring. Terima kasih. Mohon maaf. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ayo Bapak Ibu silakan kita istirahat. Ampun. Ya boleh sambil makan boleh. Ampun. Hasil dari payah dari belakang sekolah. Ya Ustaz Hanafi ya.